Welcome back guys. Jadi di video kali ini gue bakal ngejelasin kalian supaya kalian juga bisa ikut investasi di saham. Pertanyaan-pertanyaan ini juga sering banget gue dapat di Instagram sama Telegram yang nanyain, kok gimana sih caranya mulai investasi di saham? Nah, lewat video ini gue bakal ngejelasin kalian supaya kalian juga bisa ikut investasi di saham melalui 5 step yang udah gue buat. Dan semoga 5 step ini sangat mudah dicerna dan diikutin oleh kalian ya. Kita langsung mulai aja guys. Jadi poin pertamanya itu, kalian tuh harus ngerti dulu apa itu saham gitu loh. Kalian harus mengerti basic-basic saham. Kalian harus tahu juga apa yang kalian belikan gitu loh. Karena menurut gua seperti ini, kalau di dalam dunia investasi, kalian tuh harus tahu dulu instrumen apa yang kalian investasikan. Gua takutnya kalau misalnya kalian cuma ikut-ikut orang untuk investasi di saham dan ujung-ujungnya kalian nggak bakal nyaman dan kalian tuh nggak bakal serius gitu loh untuk investasi. Karena seperti ini, contohnya ya guys, ada orang yang nggak nyaman dengan risiko yang tinggi. Nah, kalau misalnya orang tersebut nggak nyaman dengan risiko yang tinggi, alias mereka suka investasi tapi dengan risiko yang rendah, mungkin saham bukan jadi pilihan mereka. Tapi kalau misalnya orang yang nyaman dengan risiko yang tinggi, nah, itu mungkin saham jadi pilihan mereka untuk diinvestasikan. Kalau kalian sudah mengerti basic-basic saham dulu, instrumen yang kalian mau investasikan, nah kita bakal lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini, kalian tuh harus siapkan dana atau money manajemennya guys. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dalam dunia investasi, kalau misalnya kita nggak ada duit, gimana cara investasinya? Dalam dunia investasi, duit itu penting guys, karena itu sarana untuk investasi gitu loh. Nah, mungkin banyak dari kalian yang nanya, kok berapa sih jumlah uang yang bagus untuk mulai investasi? Kalau menurut gua guys, yang paling bagus itu 5-10% dari total cash kalian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan saham itu fluktuatif nih, harganya kan naik turun. Jadi kalau misalnya kalian mulai dari kecil dan harga sahamnya turun, psikologi kalian tuh nggak bakal terganggu, ngerti kan ya? Kalau misalnya kalian mulai dengan modal yang besar dan harga saham turun dan turun terus gitu, karena emang seluruh market atau pertumbuhan ekonomi lagi turun, nah itu pasti psikologi kalian kan terganggu tuh, karena kalian masuknya dengan jumlah yang besar dan kalian kan baru belajar juga, kalian kan belum terbiasa dengan fluktuasi saham. Makanya gue bilang mulai dulu dengan nominal yang kecil, which is 5-10% dari total cash kalian. Kalau misalnya kalian sudah mahir, baru kalian boleh top up-nya perlahan-lahan guys. Top up pun juga harus perlahan-lahan ya guys. Jangan langsung 5 juta langsung top up ke 200 juta. Karena itu juga bakal mengganggu psikologi kalian. Contohnya nih, gue kasih langsung senarionya. Kalian mulai dari 5 juta. Kalau misalnya harga saham turun 1%, kalian tuh cuma kena berapa ribu? 50 ribu kan? Tapi kalau misalnya kalian langsung mulai dengan 200 juta dan harga saham turun 1%, kalian tuh udah kena berapa? 2 juta. Nah, kalian bisa terima nggak kalian loss 2 juta dalam mungkin ya, dalam hitungan menit. Nah, seperti itu. Jadi menurut gua, kalian tuh harus mulai dengan uang yang kecil dulu. Selagi kalian siapkan duit, kalian udah boleh milih broker. Nah, ini udah di poin ketiga ya. Kita tuh harus bisa pilih broker. Mungkin cara pilih broker nggak bakal gue jelasin di video kali ini, tapi gue cuma mau kasih tau kalian kalau kalian butuh broker untuk mulai investasi. Ada beberapa dari kalian yang mungkin nggak ngerti, kok broker itu apa gitu kan. Broker ini, itu tuh pihak ketiga yang bisa menghubungkan kita untuk membeli saham. Kalian mengerti kan ya? Jadi mereka ini penyedia service atau penyedia jasa untuk kita bisa membeli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Nah, kalau mereka penyedia service, otomatis mereka ada fee dong, ada biaya yang harus kita bayar ke mereka gitu loh. Bener, kalau misalnya kalian sudah mikir kayak gitu, itu sangat bener. Jadi tiap kali kita beli atau jual saham, itu tuh broker bakal charge kita gitu loh. Bakal ada transaksi biaya jual dan belinya, seperti itu. Yang paling penting di sini sih, kalian harus milih broker yang diawasi oleh OJK. Nah, di video berikutnya nanti baru gua jelasin lebih detail lagi gimana cara kalian milih broker, karena broker di Indonesia sendiri pun sangat banyak dan kalian pasti bingung mau pilih yang mana ya kan. Nah, nanti gua jelasin di video selanjutnya. Kalau misalnya poin ketiganya kalian sudah ngerti, poin keempatnya kalian harus transfer uang kalian ke rekening RDI atau rekening dana investor. Nah, kok ini gimana sih cara registrasinya? Apa sama dengan broker? Iya guys, jadi kalau misalnya kalian registrasi broker,
Sales broker ini bakal membantu kalian untuk membuka akun RDI ini, rekening dana investor. Karena kalau misalnya kalian tidak ada RDI ini, kalian tidak bakal bisa investasi di saham. Ini gua kasih skenario nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi di saham, contohnya nih, kalian udah punya bank sendiri gitu kan, bank pribadi kalian sendiri. Kalian tuh nggak bisa beli saham dengan akun bank kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian harus transfer duit kalian dulu ke rekening dana investor ini. Lewat rekening dana investor ini baru kalian bisa beli atau jual saham. Kalian mengerti kan ya maksudnya? Jadi rekening dana investor ini wajib guys kalau misalnya kalian mau investasi di saham. Nah, itu poin keempatnya. Kalian tuh harus transfer duit kalian dari rekening pribadi kalian ke rekening dana investor. Ini poin terakhir, langsung praktek guys. Jadi di dunia saham atau dunia investasi, kalian tuh harus langsung mulai guys. Jangan ditunggu-tunggu lagi, karena dengan praktek langsung di market, kalian tuh bakal belajar lebih banyak dan lebih cepet seperti itu. Kalau misalnya kalian langsung praktek, kalian juga udah bisa langsung nyusun namanya trading plan. Nah, kalian nanti cari-cari sendiri trading plan itu apa, dan seiring kalian investasi, kalian bakal mengerti sendiri kok apa yang gue bilang. Makanya di sini paling penting itu kalian langsung praktek guys, dan prakteknya dengan uang yang kecil, bener. Nah, kalau misalnya video ini bermanfaat, bantu gua like dan subscribe karena ini sangat memotivasi gua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.